Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, kelas 12 IP 1. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kalian masih tetap semangat, sehat selalu ya. Dan belajarnya juga harus lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya ya. Oke, selamat datang kembali di kelas geografi. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar kita hari ini ya. Silakan oleh KM dipimpin doanya oleh Imade Daniel. Duduk siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imade Daniel yang sudah membimbing doa kita semua ya. Oke, saya absen dulu ya. Tasal, Teddy, Vika, Fitri. Oke, wah lumayan ada beberapa orang ya yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai potensi desa dan bentuk desa ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai apa itu desa, kemudian ciri-ciri desa itu seperti apa dan pengelompokan desa itu apa saja ya. Nah, coba di sini ada yang masih ingat gak? Klasifikasi desa berdasarkan potensinya ada 3 kan? Ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dari ciri-ciri desa swadaya? Siapa yang bisa memberikan contoh desa swadaya? Oke. Gimana Syahal, apa itu desa swadaya? Sebagai besar kehidupan penduduknya masih menggantungkan pada alam. Iya betul, menggantungkan kehidupannya kepada alam. Nah, kita masuk kepada bentuk-bentuk keruangan desa ya. Mungkin tanpa kalian sadari sebenarnya kalian itu sudah tahu tentang bentuk-bentuk desa. Di sini ada gak yang rumahnya di pinggir jalan rel kereta api seperti gambar yang ada di sini? Nah, kakek siapa ini? Kakek orang ya. Nah, ada yang rumahnya di pinggir rel kereta api? Oh, tidak ada ya. Nah, mungkin dulu pernah tapi sekarang terkena ini digusur gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu ya, karena memang sekarang kan jalur rel kereta api kita di double track ya antara Sukabumi Bogor. Jadi mungkin yang tadinya rumah-rumahnya di pinggir rel, nah terkena gusur gitu ya oleh KAI gitu ya. Nah, ada ini contoh yang seperti di depan ya. Ini merupakan salah satu bentuk keruangan desa yang mempunyai pola memanjang ya. Jadi rumah-rumahnya itu berada di sepanjang pinggiran rel kereta api gitu ya. Jadi kalau memusat itu kayak gimana ya? Berkumpul. Nah, gitu ya. Berkumpul misalnya kayak di kampung adat. Tadi misalnya Antik sudah pernah ke Kampung Ciptagelar ya. Nah, jadi rumah-rumahnya itu memusat. Kemudian misalnya di Kampung Naga ya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kalian itu bisa menganalisis bentuk desa ya. Nah, silakan per kelompoknya itu boleh buka handphonenya, kemudian Nah, buka aplikasi Google Earth ya. Nah, jadi nanti kalian akan menganalisis bentuk-bentuk daripada
desa, ya. Sudah dibuka Google Earth-nya? Ya, nah ini silakan diklik saja yang ini. Nah, misalnya rumah saya itu ada di Kadupugur, Kecamatan Cicantayan. Ah, ya sudah, saya mau Kecamatan Cicantayan. Nah, ini ya, langsung dimasukkan, sudah ada di sini. Nah, diklik. Nah, ini langsung diarahkan ke Kecamatan Cicantayan ya. Nah, jadi ini garis-garis yang merah itu merupakan batas administratif ya. Jadi batas administratif ini merupakan kawasan Kecamatan Cicantayan ya. Ini tuh kira-kira bentuk desanya desa yang seperti apa? Memanjang, betul ya. Nah, sudah banyak di antara kalian yang sudah tahu gitu ya. Oh iya, ini kan patokannya adalah jalan raya ya. Jadi kalau yang rumah-rumahnya mengikuti di sepanjang pinggir jalan raya, yaitu pasti memanjang ya. Nah, coba mungkin kita akan mencari pemukiman yang agak memencar. Nah, ini kalian berkelompoknya itu sudah ditetapkan berdasarkan rumah tinggal kalian ya. Nah, jadi kalian berkelompok yang rata, misalnya oh ya kelompok 1 itu merupakan Kecamatan Cibadak. Nah, ini pasti rata-rata rumahnya yang di Cibadak atau di area Cibadak dan sekitarnya ya. Nah, di sana ada media dan alat yang harus kalian sediakan ya. Nah, misalnya seperti Google Earth, nah itu bisa menggunakan laptop atau handphone kalian atau menggunakan gadget yang lain ya. Kemudian untuk petunjuknya, nah ini ya, yang ke-1, peserta didik menyimak pengantar materi mengenai klasifikasi struktur ruang dan bentuk desa. Nah, tadi sudah ya, kalian sudah menyimak pengantar materi dari saya. Kemudian juga yang kedua, mencatat hal-hal penting dari apa yang disampaikan oleh guru ya. Tadi juga saya melihat kalian ada yang mencatat beberapa poin-poin yang penting. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak? Oke, rasanya sudah paham ya apa yang harus kalian lakukan. Nah, nanti setelah itu kalian harus melaporkan lembar kerjanya di depan sini ya. Jadi silakan kalian sampaikan apa yang sudah kalian diskusikan atau kerjakan bersama kelompok kalian ya. Baik, ini saya beri waktu berapa menit ya, kira-kira mungkin sekitar 20 menit ya untuk mengerjakan lembar kerjanya. Ini kelompoknya cuma berempat? 5 Bu. Berlima. Oh iya, banyak yang gak masuk ya. Apa? Karung kuda. Kalau dilihat-lihat secara potensinya kayaknya udah masuk swasembada ya. Udah maju ya. Karena mungkin di sana juga udah mulai banyak industri. Nah, jadi kan ciri-cirinya mata pencariannya itu sudah mulai beragam gitu ya. Nah, jadi termasuk ke desa swasembada ya. Gimana, ada kesulitan? Lumayan. Yang mana yang sulitnya? Oh, tidak ada ya. Lancar semua ya. Kontrol sosialnya ada tidak? Kalau misalnya di kampung adat misalnya seperti itu kan pasti ya kontrol sosialnya ada gitu. Tapi kalau di desa-desa biasa juga mungkin misalnya ada. Sudah? Oke. Yang lain bagaimana? Kelompok yang lain sudah belum? Sudah. Kelompoknya ini sudah? Kelompok Cibadak? Dikit lagi. Baik. Kelompoknya yang belakang, kelompoknya Saila udah? Sudah, oke. Nah, baik, saya jelaskan dulu ya untuk proses pelaporan atau presentasi hasil diskusi kalian. Jadi silahkan kalian pilih 2 teman perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian setelah itu nanti boleh dari kelompok lain bertanya ya. Nah, jadi silakan nanti diperbolehkan bertanya ya 1 atau 2 orang lah gitu ya.
Nah, seperti itu ya. Jadi untuk waktu presentasinya kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian dengan tanya jawab ya sekitar 6 menit ya masing-masing kelompok. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, siapa yang mau tampil pertama? Boleh kelompoknya. Ini nih perkebunan. Ya. Perkebunan, peternakan juga ada di situ. Terus bentuk desanya itu memanjang mengikuti jalan, terus ada juga yang berpusat. Nih, ikutin jalan. Bisa di zoom lihat rumah Danu. Nah ini, Nah ini ya jalannya ya. nah ini rumah saya. Bisa dilihat yang mana ya? Bukan di sini, Bu. Ya pokoknya ini apa sih namanya? Memanjang mengikuti jalan, terus ada juga yang memusat tuh. Ada juga yang pemukimannya padat, memusat. Struktur ruang desa, tanahnya subur, iklim sedang, suhu tertinggi 30 derajat Celcius, suhu terendah 21 derajat Celcius, air sudah terpenuhi, bersih dan melimpah. Potensinya Sunda Wenang itu termasuk desa swasembada. Ciri-ciri desanya, Sunda Wenang ini sudah adanya industri di sekitar kecamatan maupun desa. Lalu yang kedua, sudah tidak terisolasi. Yang ketiga, memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian yang baik. Lalu yang keempat, mata pencariannya beragam dan bergerak condong di bidang jasa, industri, dan pertanian. Baik, ya saya review sedikit ya terkait dengan desa yang ada di Parungkuda ya, khususnya di desa Sunda Wenang ya. Nah tadi untuk pola pemukimannya sendiri itu memang kita lihat ya, pola pemukimannya adalah memanjang atau linear mengikuti jalan raya ya. Tetapi bisa kita lihat juga kalau di berdasarkan Google Earth gitu ya. Nah ini ada juga yang memusat. Nah ini kita harus tahu kenapa bisa memusat seperti itu gitu ya. Pasti kan ada daya tarik tersendiri kenapa pola pemukimannya itu memusat gitu ya. Dan bisa kita lihat juga kalau di desa di kecamatan Parungkuda ini sudah mulai padat ya, sama seperti kecamatan Cibadak. Karena memang mulai banyaknya bangunan-bangunan industri yang ada di Parungkuda itu sendiri ya. Tidak apa-apa, nah itu mungkin akan membantu perekonomian di kecamatan Parungkuda itu sendiri gitu ya, dan menjadi potensi non fisik. Alhamdulillah ya, kalian semuanya sudah bisa menganalisis ya tentang potensi-potensi fisik maupun potensi non fisik yang ada di desa kalian masing-masing ya. Dan juga kalian sudah pintar menggunakan Google Earth ya, mengidentifikasi, menganalisis bentuk desa seperti apa yang ada di lingkungan kalian. Nah berarti kalian sudah bisa memecahkan permasalahan tentang bentuk-bentuk desa dan potensi-potensi desa ya. Nah oke, siapa yang mau mereview? Kalian sudah belajar apa hari ini? Silakan. Ada yang mau mereview? Siapa? Ya boleh Vika. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Terima kasih kepada Ibu sudah mempersilahkan saya untuk mereview atau merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita kan tadi udah belajar klasifikasi struktur ruang dan bentuk desa. Nah, yang bisa saya tangkap itu, jadi tiap desa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang memanjang, ada yang memusat. Terus juga ada tadi desa itu ada yang swadaya, swakarya, dan swasembada. Nah, semua itu tuh ada karakteristik dan ciri-cirinya masing-masing. Misalnya kayak tadi swasembada itu dia desanya sudah mandiri. Terus kalau misalnya swakarya itu dia masih di tengah-tengah gitu, masih transisi. Sekarang sudah tuntas ya materi tentang interaksi desa kota ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya,
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.